Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sampurasun wargi pemilih, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Bandung. Ngopiin dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan pemilu. Nah, wargi pemilih semua, episode kita pada kali ini pasti penasaran dong, kita ngobrolin tentang apa lagi nih di ngobrol-ngobrol ngopi dulu ini. Nah, untuk bintang tamu kali ini KPU Kabupaten Bandung tentu saja menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa, spesial tentunya. Dan untuk bintang tamu kali ini tidak asing lagi mungkin untuk warga pemilih, khususnya teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara bergabung dengan kita di KPU Kabupaten Bandung. Sosok yang satu ini telah pernah juga berkecimpung di dunia kepemiluan. Langsung saja warga pemilih, Ibu Yudaningsih. Halo Ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Neng Sehat, Devi. Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu yang makin semangat, makin cantik, makin energik ya Bu ya? Harus itu. Harus selalu semangat. Biar terbawa energi muda seperti Hani Devi. Kita harus berjiwa muda. Baik warga pemilih, sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol kita pada episode kali ini, izinkan kami untuk membuka masker sejenak karena insya Allah kami telah mematuhi protokol kesehatan. Boleh Ibu kita buka dulu masker. Baik, wargi pemilih, tentu saja sudah tidak asing bukan dengan sosok Ibu Yudaningsih. Ibu Yudaningsih ini sekarang adalah anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Divisi Kelembagaan, betul Ibu? Ya. Divisi Kelembagaan. Nah, setelah kemarin juga Bu Yuda ini sempat berkhidmat di KPU Kabupaten Bandung selama 1 periode itu 5 tahun ya Bu ya? Iya. 5 tahun lamanya Ibu bersama kami Bu. Ibu tapi pergi begitu saja Bu. Drama dikit ya Bu. Pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali tentu saja, tetap di hati ya Bu ya. Nah, mungkin warga pemilih yang nanti menyaksikan podcast ini nih Bu ya, pengen mengenal sosok seorang Yudaningsih nih, yang tadinya berkecimpung di dunia kepemiluan selama 5 tahun. Enggak 5 tahun ya Bu ya, sebelumnya udah di Panwascam itu ya Bu ya. Jadi udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kepemiluan. Nah, udah berapa tahun nih Bu di Komisi Informasi? Ya. Masuk tahun pertama ya? Ini tahun kedua. Tahun kedua. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita sosok seorang Ibu Yudaningsih nih dari dunia kepemiluan sekarang ke dunia informasi ya, Komisi Informasi. Baik Bu. Iya. Pada prinsipnya gitu ya, setiap orang itu kan diperjalankan ya sama Tuhan itu sesuai dengan dinamika kehidupan. Sebagai perempuan, otomatis kita harus siap dengan menghadapi ragam dinamika kehidupan. Pun sebagai perempuan itu ya, saya teringat kepada salah satu firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah salah satu ayatnya, bahwa perempuan yang beramal soleh, laki-laki yang beramal soleh gitu ya, pahalanya itu adalah surga gitu, kekal di dalamnya. Dan itu menjadi motivasi tersendiri sebagai perempuan gitu ya. Justru kita ditantang di satu sisi bagaimana kita bisa tetap eksis di ranah domestik, di satu sisi lagi bagaimana kita juga eksis di ranah publik. Kenapa salah satu motivasinya saya terjun di ranah publik begitu ya, baik di ranah kepemiluan ataupun juga sekarang di Komisi Informasi, diawali sebuah niat bahwa ranah kebangsaan itu butuh sentuhan kaum perempuan. Itu niatnya. Selain niatkan awal bahwa salah satu moto hidup saya itu adalah khairunas anfa'uhum linas, bagaimana menjadi sosok hambanya yang senantiasa memberikan manfaat dimanapun juga berada. Itu jadi ya harus ada sebuah tantangan tersendiri bagaimana untuk mensukseskan ranah domestik juga ranah publik itu teh. Maihani ya. Iya. Maaf saya menyebutnya panggilan sayang kepada Bu Devi itu Maihani, nggak apa-apa ya para pemilih, karena faktor kedekatan kita, aduh gimana lagi gitu ya. 5 tahun tuh cukup membuat kita sangat dekat ya Bu ya.
Ya ini juga saya apresiasi nih dengan beberapa langkah inovatif yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung begitu ya. Ketika saya tinggalkan, alhamdulillah ternyata banyak progres yang telah dilakukan. Ini luar biasa, apresiasi. Dari mulai bagaimana menata kembali rumah pintar pemilu yang waktu itu sempat saya kawal. Terus sekarang ada studio podcast, ada ada kopi corner. Ngopi ini ternyata tidak hanya sebatas ngopi. Pas saya bener ini KPU itu kan ngurus pemilu, kok sekarang ngopi gitu. Pas saya coba ya, saya praktekkan nih. Gimana Bu rasanya? Luar biasa mantap ini, mantap. Ternyata menjadi tantangan tersendiri bagaimana teman-teman penyelenggara pemilu bisa memberikan menyapa para pemilih itu dengan berbasis kearifan lokal. Ngopi tidak hanya sebatas minum kopi, tapi bagaimana dengan minum kopi itu bisa menambah update diri, bisa menambah bagaimana menyapa halayak publik itu dengan lebih berbasis kearifan lokal gitu. Warga Kabupaten Bandung mayoritas senang ngopi seperti saya begitu ya. Itu mari cas ilmu kita dunia kepemiluan, dunia informasi dengan tidak hanya sebatas ngopi biasa begitu ya. Apresiasi ini buat KPU Kabupaten Bandung. Makasih Bu Yuda. Iya, sama-sama. Jadi itulah yang warga pemilih kita selalu kangen dengan sosok Ibu Yuda Ningsih gitu. Ribuh pangintennya abdi mah. Tapi hangat gitu Bu. Nah salah satu tadi dengan kopi tadi kita juga memanfaatkan khas ya. Kabupaten Induk kan khas dengan kopinya ya Bu ya, sudah tidak asing lagi mungkin warga pemilih di Kabupaten Bandung khususnya. Dengan kopi ini kita mencoba melestarikan juga, mengangkat, tapi dengan tidak meninggalkan dunia kepemilian itu, dengan kita bergabung dengan library gitu ya Bu ya, perpustakaan. Kita pun Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Bandung mempunyai koleksi-koleksi buku mengenai kepemiluan, demokrasi, macam-macam. Mungkin itu sebagai ajang juga kita pendidikan pemilih untuk warga pemilih. Nah, Ibu kan sekarang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Nah, boleh nggak sih Bu nih ngasih sedikit strategi atau masukan kepada kita khususnya lembaga kepemiluan dalam mengelola keterbukaan informasi publik? Iya. Nah, perlu juga dong Bu ya KPU untuk mengelola itu. Bagaimana nih Bu? Ya, harus. Pertanyaannya yang mendasar, apakah informasi yang dihasilkan oleh KPU itu adalah informasi publik? Itu pertanyaan mendasar. Berdasarkan kembali kepada regulasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 2008, Peraturan KI tentang standar layanan informasi publik, juga peraturan KI lainnya, bahwa KPU ya itu termasuk badan publik. Kenapa? Pertama ya KPU itu ada definisi badan publik sendiri itu adalah setiap institusi atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif pun organisasi kemasyarakatan yang mendapat anggaran sumbangan dana baik sebagian atau seluruhnya dari APBN, APBD atau sumbangan masyarakat, dan lembaga tersebut berhubungan dengan tata pengelolaan kenegaraan itu. Terus pertanyaan yang tadi, apakah informasi yang dikelola oleh KPU itu adalah informasi publik? Pertanyaannya jelas. Kenapa? Karena definisi informasi publik sendiri itu adalah kembali lagi menurut regulasi adalah informasi yang dihasilkan, informasi yang diterima, dikelola dan dikuasai oleh badan publik begitu ya. Nah, karena KPU ini adalah badan publik, maka otomatis punya hak dan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa salah satu amanatnya? Pertama adalah membentuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan ini sudah ditempuh ya oleh KPU Kabupaten Bandung. Yang kedua tentunya menyampaikan informasi publik, itu ya, menyampaikan informasi publik baik yang bersifat berkala, setiap saat ataupun juga serta merta. Dan ini juga saya lihat sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung.
dan amanat bagaimana penyelenggara KPU sebagai penyelenggara pemilu kaitannya dengan transparansi. Satu yang harus digarisbawahi bahwa transparansi ini itu harus menjadi ruh di badan publik seperti KPU. Kenapa? Karena dengan adanya transparansi, dengan adanya keterbukaan, maka trust dari pemilih, dari masyarakat itu akan semakin meningkat. Iya. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung pada saat pemilihan berlangsung tidak mungkin meningkat jika tidak ada rasa kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Nah, salah satu kunci untuk membuka kepercayaan kepada penyelenggara pemilu itu adanya keterbukaan. Jadikan keterbukaan ini, transparansi ini menjadi ruh di badan publik, bukan hanya lagi sebatas wacana, bukan hanya lagi sebatas asa dan idealita di atas secari kertas gitu. Dan saya melihat KPU Kabupaten Bandung sudah mencoba melakukan hal ini. Salah satu buktinya apa? Kemarin 2020 pada saat monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung adalah salah satu penyelenggara pemilu yang informatif, dan itu harus dipertahankan dan terus ditingkatkan tentunya. Dan tadi yang Ibu bilang itu ya, untuk mendapatkan kepercayaan publik, terutama kita kan harus kewajiban kita itu untuk mengajak masyarakat itu sebagai pemilih itu kan ya. Pemilih percaya otomatis nanti akan mempengaruhi juga mungkin dari partisipasi mereka nanti ya. KPU-nya aja nih udah terbuka. Oke deh, maksudnya nanti KPU memberikan maksudnya informasi dari tahapan-tahapan penyelenggaraan itu ya, yang kadang pemilih itu underestimate gitu ya Bu ya, tentang pemilihan, tentang KPU, tentang apa. Tapi mungkin dengan kita sebagai lembaga publik membuka untuk keterbukaan dan transparansi itu bisa juga ya Bu ya, salah satu faktor yang menyebabkan pemilih untuk turut berpartisipasi nanti dalam pemilihan. Justru tantangan tersendiri ya di era pandemi seperti sekarang. Satu yang harus dicatat bahwa demokrasi jangan sampai berhenti dengan adanya pandemi. Justru bagaimana demokrasi tetap berjalan, tahapan kepemiluan tetap berjalan, pun sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih terus berjalan. Justru itu era pandemi ini dibutuhkan inovasi-inovasi yang tiada henti begitu ya. Bagaimana salah satunya apa? Kalau nggak bisa tatap muka, maka laksanakan melalui media online. Maksimalkan itu media online. Laman websitenya dimaksimalkan, akun media sosialnya juga. Ini podcast ini juga salah satu media menyapa pemilih begitu ya. Ini kan salah satu tujuan KPU Kabupaten Bandung nih, warga pemilih untuk tadi bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, bukan kita suka dapat mungkin Ibu juga ya dulu di KPU suka dengar mungkin KPU apa sih kerjanya setelah pemilihan? Emang ada kerja, nggak ada pemilihan gitu kan ya Bu ya? Nah, kita juga kan ingin menghilangkan image itu gitu Bu. Jadi dengan tidak adanya pemilihan ataupun kita sedang mempersiapkan, tapi kita tetap memberikan pendidikan pemilih. Salah satunya mengenai dengan podcast ini ya Bu ya, dengan bintang tamu seperti Bu Yuda. Justru itu tantangan tersendiri bagi bagi penyelenggara pemilu, justru bagaimana melakukan pendidikan politik kepada generasi mendatang. Karena generasi mendatang itu akan menjadi para pemimpin di periode mendatang, 5 tahun, 10 tahun mendatang. Yang sekarang disebut generasi milenial, mereka akan menjadi pemimpin, menjadi pelanjut kita di masa mendatang. Upaya mempersiapkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya membutuhkan sebuah formulasi, membutuhkan sebuah sinergi, kolaborasi, koordinasi dengan berbagai pihak, mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik dari kita tentunya. Dan itu tantangan tersendiri. Gitu. Selain tantangan pandemi kemarin ya Bu ya, itu kan tantangan juga ya, semua orang baru dengan sistem di pandemi kemarin ya. Bagaimanapun juga kita kan nggak bisa memprediksi pandemi ini kapan berakhir, karena bagaimanapun juga yang namanya virus corona itu sekarang udah hidup di tengah-tengah kita. Justru bagaimanapun juga yang namanya corona itu kan makhluk hidup yang diciptakan Allah, bukan suatu kebetulan. Pasti ada sebuah skenario yang terindah kenapa makhluk itu diciptakan. Justru bagaimana tantangan bagi kita bisa berdamai dengan namanya makhluk corona. Kita jadikan teman, kita jadikan mitra. Justru bagaimana hidup berdampingan tapi tidak saling meniadakan. Justru hidup berdampingan tapi tetap bisa bertasbih kepada Sang Tuhan. Itu. Jadi kalau sama corona mungkin akrab nggak akrab gitu ya Bu.
dekat Iya. tapi jangan akrab gitu. Ya itu. Justru bagaimana tetap semuanya bertasbih, tidak semua diciptakan dengan faktor kebetulan. Iya, iya. Kita hanya tetap mengindah secara lahiriah, kita tetap mengindahkan protokol kesehatan, 3M dan 5M-nya kita tetap indahkan. Kita udah ikhtiarkan maksimal gitu ya. Kita tawakal. Jangan nyerah sebelum berjuang begitu ya. Ya, nah Ibu, kan tadi Ibu juga sudah sangat menjelaskan, memberikan informasi juga nih kepada kita dan warga pemilih mengenai tadi keterbukaan informasi publik ya, khususnya untuk kita KPU Kabupaten Bandung serta mungkin teman-teman penyelenggara di 27 kabupaten kota juga ya Bu ya, 27-nya mah kita ya, 26 kabupaten kota lainnya. Dengan menyaksikan podcast ini mendapatkan pengetahuan, mungkin ilmu baru mengenai tadi keterbukaan informasi publik. Tapi Devi rasa Bu ini nggak cukup loh Bu obrol-obrol ini. Boleh kan episode mendatang kita mendatangkan lagi seorang Ibu Yudaningsih? Boleh. Berkenan Bu? Boleh. Insya Allah. Wajib. Kenapa tidak? Justru upaya membumikan transparansi di Bumi Pertiwi ini tidak hanya cukup berpangku kepada komisi informasi. Komisionernya di tingkat provinsi aja 5 orang, di tingkat pusat itu 7 begitu ya. Stafnya juga sedikit. Kalau hanya mengandalkan komisi informasi, maka apa yang menjadi asa dan cita undang-undang keterbukaan informasi nampaknya akan menguap begitu saja. Justru bagaimana membumikan keterbukaan informasi ini begitu ya di semua lapisan tak terkecuali, justru butuh sinergi dan kolaborasi. Dan saya juga mengaturkan terima kasih nih kepada KPU Kabupaten Bandung itu bisa bermitra dengan Komisi Informasi untuk sama-sama mengkampanyekan pentingnya keterbukaan informasi, baik yang harus dilakukan oleh badan publik pun oleh pemohon. Kedepannya bisa dalam bentuk tematik. Bagaimana itu teknik memohon informasi, bagaimana teknik mengajukan sengketa informasi kepada badan publik. Satu yang harus dicatat oleh badan publik begitu ya. Ketika ada orang baik perseorangan atau lembaga yang memohon informasi publik begitu ya, harus pas respon, harus gerak cepat begitu ya. Jangan dihare-hare. Gercep gitu harus ya. gercep, gerak cepat. Kalau dilihat dari waktu ada rumus 7, 14, 30, 7, 30, 14 begitu. Dalam waktu 7 hari itu harus cepat itu badan publik itu merespon. Dan pemohon juga jangan cepat-cepat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi karena hak badan publik untuk menjawab itu kan 30 hari begitu ya. Gunakan dulu itu hak bagi badan publik untuk menjawab begitu. Baru dari sana kalau tidak ada respon baru pengajuan, dan pengajuan sendiri itu kalau nggak ada tanggapan dari badan publik terus adanya keberatan atas jawaban baru mengajukan sengketa. Tapi pengajuan juga itu jangan prematur atau kadaluarsa. Nah, tentang ini harus ada tema tersendiri nih Mayhani. Segera Bu, nanti kita canangkan lagi ya, kita susun lagi. Nanti mungkin ngobrol-ngobrol ini juga nggak cukup satu episode Bu, benar. Nanti saya episode khusus season Ibu Yuda dari Komisi Informasi. Mungkin juga nanti ada komisioner yang lain atau tidak menutup kemungkinan. Kan berbagai divisi juga ya Bu ya, beda-beda divisi tadi ya. Ibu Iya. divisi kelembagaan, mungkin nanti anggota yang lain di divisi yang lain. Ibu mungkin cukup sampai di sini biar wargi pemilih juga penasaran nih informasi-informasi selanjutnya. Nanti mungkin masih banyak yang disampaikan oleh Ibu Yudaningsih, khususnya mungkin nanti secara umumnya oleh nanti Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Seharusnya ini tentang berbicara tentang membedah undang-undang keterbukaan informasi publik ini harus variabelnya itu harus kalau ingin itu ya, kalau ingin ingin ideal itu 5W+1H itu harus digunakan. Tapi kembali tadi bahwa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terus kita bersinergi dan berkolaborasi agar transparansi, agar keterbukaan informasi ini menjadi ruh di semua badan publik tanpa terkecuali. Itu mungkin begitu ya. Ya baik Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tentu saja sangat bermanfaat untuk kita KPU Kabupaten Bandung, terutama juga umumnya untuk seluruh teman pemilih yang
menyaksikan podcast kali ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan kapok untuk datang di podcast KPU. Boleh saya mengajak kepada pemilih? Boleh wargi pemilih. Iya, kepada wargi pemilih di Kabupaten Bandung dimanapun berada, sambangi dan kepoin itu laman atau juga akun media sosial KPU Kabupaten Bandung. Kunjungi KPU Kabupaten Bandung tidak hanya saat kepemiluan, tapi jika tidak ada tahapan kepemiluan. Selain disuguhkan kopi yang luar biasa menyentuh hati, juga disuguhkan dengan berbagai informasi kepemiluan. Mari menjadi pemilih yang cerdas, pemilih berkualitas begitu. Salah satunya apa? Mendekat ke KPU Kabupaten Bandung begitu ya. Update diri dengan cara mencari informasi di tempat yang emang ahlinya. Hatur nuhun Ibu Yuda Ningsih. Warga pemilih warga pemilih, ingat kata Bu Yuda, jadilah pemilih cerdas yang berintegritas. Baik, terima kasih warga pemilih setelah menyaksikan episode kita dengan Ibu Yuda Ningsih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng serta men-share informasi dari podcast Ngopi Dulu KPU Kabupaten Bandung ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, tentu saja dengan bintang tamu yang lebih luar biasa, sangat luar biasa lagi dengan informasi dan ilmu-ilmu yang update tentunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.